فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mana alamat? Alamatnya lepas barusan. Wal ajab. Setelah Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dua riwayat di Sahih Bukhari, kemudian beliau mengatakan wal ajab annal hafidha Aba Abdillah al-Hakim fi kitabihil Mustadrak an Abil Abbas al-Asam. Yang mengherankan adalah bahwasanya Al-Hafidh Abu Abdillah Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak meriwayatkan dari Abul Abbas Al-Asam, siqah ma'ruf, siqatun faqih, an Muhammad ibni Sinan Al-Qazzaz, an Abi Ali Ubaidillah ibni Abdil Majid Al-Hanafi, ini sanadnya bagus, an Ibrahim ibni Nafi' bihi, meriwayatkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu. Waqal, lalu Al-Hakim mengatakan sahihun ala syarti syaikhain walam yukhrijah. Hadis ini, hadis Ibni Abbas ini sahih, sesuai dengan syarat Bukhari Muslim, tapi Bukhari Muslim tidak meriwayatkan. Kadza qal, inilah yang dikatakan oleh Al-Hakim. Wa qad rawahul Bukhari kama tara. Padahal Al-Bukhari telah meriwayatkan itu sebagaimana yang Anda lihat. Bahkan apa? Di dua tempat dalam sahihnya. Baik. Min hadis Ibrahim bin Nafi'. Dari hadis Ibrahim bin Nafi'. Wa ka'anna fihi ikhtisaran. Sepertinya di situ ada peringkasan. Ya, memang untuk riwayat kedua telah kita lewati. Ada beberapa cerita yang diringkas di situ. Fa innahu lam yadhkur fihi sya'nadz dzabah. Karena tidak disebutkan di situ juga masalah penyembelihan. Wa qad jaa'a fi sahih, dan telah datang dalam Sahih Bukhari, kalau tak salah di Sahih Bukhari. Wallahu alam apakah juga diriwayatkan, kalau di dalam catatan kaki dikatakan di Sunan Abi Dawud, tapi Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam kitab Sahih. Kembali ke kalam Ibnu Katsir, fi sahih anna qarnail kabs kana mu'allaqaini bil Ka'bah, bahwasanya kedua tanduk dari kambing kibas itu tergantung di Ka'bah. Dan ini dalil yang dipakai juga, salah satu dalil yang dipakai oleh Imam Ibnul Qayyim dalam, kalau tak salah dalam Zadul Ma'ad, ya dalam Zadul Ma'ad, bahwa menunjukkan bahwasanya memang yang disembelih adalah Ismail, bukan Ishak. Adapun kalau orang Yahudi mengatakan Ishaklah yang disembelih dan dia mendapatkan karomah besar dan begini-begini. Baik. Tapi yang betul adalah Nabi Ismail dengan pembuktian yang banyak sekali, dan diantaranya adalah ini, kata beliau, kambing yang disembelih itu tanduknya itu diabadikan, yaitu apa? Dibiarkan tetap ada oleh entah Nabi Ismail atau keturunannya, digantungkan di Ka'bah sebagai apa? Sebagai pengingat tentang peristiwa yang sangat besar itu, yang menjadi sebab disyariatkannya ibadah kurban nanti di hari raya Idul Adha insyaallah. Baik, masih tergantung di Ka'bah. Disebutkan dalam catatan kaki ini dari hadis Al-Aslamiyah yang mengatakan qultu li Utsman, saya tanya pada Utsman, maqala laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina da'ak, apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anda ketika memanggil Anda?
Qal inni nasitu an amuraka an tukhammiral qarnain. Maka Utsman mengatakan Rasulullah bersabda, saya lupa untuk memerintahkan kepadamu untuk menutupi dua tanduk itu. Fa innahu laisa yanbaghi ayyakuna fil baiti syai'un yashghalul musalli. Karena tidak layak di Baitullah ada sesuatu yang membuat sibuk orang yang sholat. Alhamdulillah, memang apa setelah itu tidak ada lagi tanduk itu. Sampai sekarang tidak ada. Tapi ini adalah apa? Boleh jadi tradisi di keturunan Nabi Ismail sampai datangnya Nabi Muhammad untuk memansuhkan itu. Cuma ini sisi pendalilannya adalah betul-betul yang disembelih adalah Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak, yang kemudian Allah menggantinya dengan kambing kibas itu. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Berarti usianya sudah berapa? Berapa ribu tahun itu. Mungkin dikasih pengawet tulangnya itu, tanduknya itu. Wa qad jaa anna Ibrahim alaihi salam kana yazuru ahlahu bi Makkah. Telah datang riwayat bahwasanya Ibrahim alaihissalam sering mengunjungi keluarga beliau di Makkah alal barraq sari'an, di atas buraq dengan cepat. Alhamdulillah naik buraq. Cuma apa sanadnya tidak sahih, maksudnya tidak sahih sampai ke Rasulullah, wallahu a'lam. Tapi masalah mungkin saja. Agar apa? Segera menyelesaikan urusan di sana, lalu kembali ke sana, karena tugas beliau jelas banyak, tugas seorang Rasul. Summa ya'udu ila ahlihi bil biladil muqaddasah. Lalu beliau kembali menemui keluarganya di tanah suci, yaitu tanah suci yang di Syam, Palestina. Wallahu a'lam. Wal hadis wallahu a'lam innama fihi marfu'u amakin. Sementara wallahu alam, sementara hadisnya di dalamnya hanya menyebutkan apa? Yaitu tempat-tempat yang diangkat. Sharraha biha Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Ibnu Abbas terang-terangan menyebutkan dari Nabi, yaitu tidak membahas masalah buraq. Wallahu alam, ini perlu diperiksa lebih lanjut tentunya, lebih teliti. Wa qad warada an Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib. Telah datang riwayat dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an fi hadas siyaq, dalam alur ini, alur cerita ini, ma yukhalifu ba'da hada, yang menyelisihi sebagian cerita yang tadi. Kama qala Ibnu Jarir, sebagaimana kata Ibnu Jarir, haddatsana Muhammad ibnu Bashar. Muhammad bin Bashar guru dari Imam Bukhari dan Muslim juga. Wa Muhammad ibnul Musanna, sama-sama. Muhammad bin Bashar Abu Bakar, sementara Muhammad ibnul Musanna Abu Musa, dua-duanya guru dari Bukhari Muslim dan juga Ibnu Jarir. Qala haddatsana Mu'ammal, qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq an Harisata bin Mudarrib. Khilafnya masalah anahnya Abu Ishaq itu sampai tingkat apa? An Ali ibni Abi Thalib qala lamma umira Ibrahimu bina'il bait, tatkala Ibrahim diperintahkan untuk membangun Baitullah, kharaja ma'ahu Ismailu wa Hajar. Ismail dan Hajar keluar bersamanya. Qal falamma qadima Makkah, tatkala beliau sudah tiba di Makkah, ra'a ala ra'sihi fi maudhi'il bait mithlal ghamamah. Ibrahim melihat di atas kepalanya di tempat nanti dibangun Baitullah itu seperti ada awan, ghamam, yaitu awan atau mendung. Fihi mithlur ra's, dan di dalamnya walam hi, di sini kembali kemana? Tempatkah maudhi'ul bait? Di tempat itu ada seperti sebuah kepala. Fakallamah, lalu kepala itu mengajak bicara pada Ibrahim. Qal ya Ibrahim, ibni ala dhilli. Wahai Ibrahim, bangunkan di atas dhil artinya naungan atau bayang-bayang. Au ala qadri, atau di atas kadar saya. Wala tazid wala tangkus, jangan lebih, jangan engkau kurangi. Falamma bana kharaj, tatkala Ibrahim sudah membangun rumah itu, lalu beliau pun keluar.
wa khallafa Ismaila wa Hajar. Baik, walaupun apa ini aneh untuk cerita yang ini. Membangunnya berarti bila. Dan ketika itu Ismail masih bayi atau sudah besar. Memang ini riwayat yang aneh, menyelisihi Bukhari, riwayat Imam Bukhari tentunya. Baik, meninggalkan Ismail dan Hajar. Faqalat Hajar ya Ibrahim ila man takiluna. Hajar berkata, wahai Ibrahim, kepada siapa engkau menyerahkan kami? Qal ilallah. Ibrahim mengatakan pada Allah, qalat intalik fa innahu la yudayyi'una. Hajar mengatakan, berangkatlah engkau karena sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Baik, seakan-akan apa ini ceritanya adalah di waktu mereka tiba di Makkah. Berarti apa? Ismail harusnya masih bayi lah. Bagaimana Ismail masih bayi sementara dalam Quran dan juga dalam Sahih Bukhari Ismail dan Ibrahim yang membangun Ka'bah itu dan sudah besar, bahkan apa sudah, kalau dalam Quran jelas mereka berdua sudah mampu bekerja dan sebagainya. Kalau dalam hadis Bukhari bahkan apa, Ismail itu sudah punya istri dan seterusnya, sudah pandai memanah dan pandai berburu dan seterusnya. Kemudian dikatakan fa'atisha Ismailu atsyan syadida. Lalu Ismail merasa sangat kehausan. Qal fasaidat Hajaru ila sofa. Lalu Hajar yang naik ke sofa. Seakan-akan kalau dalam riwayat ini memang yang membangun Ka'bah hanya Ibrahim. Karena riwayatnya semuanya mufrad tadi itu ya. Nah, sekarang Ismail masih bayi, tak ikut membangun, makanya dia kehausan, dia masih bayi. Akhirnya ibunya yang cari-cari di gunung, cari air. Qal fanadharat falam tara syai'a. Di atas sofa itu Hajar melihat-lihat, namun dia tidak melihat sesuatu apapun. Maksudnya adalah apa? Sesuatu yang dicari berupa air ataupun orang yang mungkin mampu membantu. Ini adalah kalau dalam usul fikih istilahnya am urida bihil khusus. Lafadznya umum, falam taro syai'ah nakirah fi siyakin nafi tufidul umum. Tapi maksudnya adalah sesuatu yang khusus, yaitu yang memang dia cari. Jelas dia lihat gunung itu, dia lihat langit, lihat ini, lihat itu. Baik. Hatta atatil marwah falam taro syai'ah, sehingga dia mendatangi gunung Marwah. Lalu dia tidak melihat sesuatu apapun. Summa raja'at ila sofa. Lalu dia kembali ke sofa. Fanadharat falam taro syai'a. Dia melihat, lalu dia tidak melihat sesuatu apapun. Hatta atatil marwah falam taro syai'a. Ini kalimatnya insyaallah ma'ruf. Summa raja'at ila sofa. Fanadharat falam taro syai'a. Hatta fa'alat dzalika sab'a marrat. Sehingga dia melakukan itu sebanyak 7 kali. Faqalat ya Ismail mut haitsu la arak. Lalu ibunya mengatakan, wahai Ismail, matilah engkau di mana aku tidak melihatmu. Nah, ini tidak ada dalam Bukhari lafaz yang seperti itu. Fa'atathu. Lalu Ummu Ismail mendatangi Ismail lagi. Wa huwa yafhasu bi rijlihi minal atas. Dalam keadaan dia fahas, yaitu apa? Mencari-cari dengan kakinya karena kehausan. Fanadaha Jibril. Lalu Jibril memanggilnya. Faqala laha man anti. Lalu Jibril memanggil Hajar dan mengatakan, siapa engkau? Qalat ana Hajar ummu waladi Ibrahim. Hajar mengatakan, saya Hajar, ibu dari anak Ibrahim. Qal fa ila man wakalakuma. Jibril tanya, kepada siapa Ibrahim menyerahkan diri kalian berdua? Qalat wakalana ilallah. Wakalana ilallah. Dia menyerahkan kami kepada Allah. Qal wakalakuma ila kaf. Ibrahim menyerahkan kalian berdua kepada zat yang maha mencukupi. Qal fafahasal ghulamul arda bi asbu'ih. Lalu anak kecil itu mencari tanah, atau mungkin maksudnya menggali-gali tanah dengan jarinya. Fana ba'at Zamzam. Lalu Zamzam pun memancar. Naba'a, yaitu apa? Menjadi mata air. Berarti ini perbuatan, kalau dalam riwayat ini hasil perbuatan Ismail, bukan malaikat Jibril.
Sementara yang di Bukhari ini perbuatan yaitu hasil dari keberkahan Jibril, amalan Jibril. Faja'alat tahbisul ma, lalu mulailah Ummu Ismail menahan air itu, jangan sampai meluber kemana-mana belum ditampung. Faqal da'i, lalu Jibril mengatakan biarkan air itu, fa innaha rawa, sesungguhnya dia akan mencukupi semua. Rawa yaitu apa? Akan memberikan kesegaran dan kecukupan. Fa fi hadha siyaq annahu banal baita qabla an yufariqaha. Kata Imam Ibnu Katsir, di dalam alur riwayat ini ada penunjukan bahwasanya Ibrahim membangun Baitullah sebelum berpisah dengan Hajar dan bayinya itu. Cuma ini riwayatnya gimana? Dalam catatan kaki disebutkan di dalam sanadnya ada Mu'ammal bin Ismail, saduqun sayyi'ul hifdz, yasluh hadithuhu fi syawahid wal mutaba'at. Berarti zahir penyakitnya di sini. Yaitu apa? Dia asalnya saduq, yaitu sangat jujur, tapi hafalannya buruk, boleh untuk penguat. Berarti yang sesuai dengan Bukhari, riwayat Bukhari itu yang layak dipakai. Yang tidak sesuai berarti ditolak karena memang apa? Biasanya terlalu jauh sebagiannya itu menyelisihi Quran, sebagian menyelisihi riwayat yang sahihah. Baik. Kemudian rawa maksudnya adalah air yang banyak, yang segar dan tidak terputus. Baik, dalam catatan kaki disebutkan itu, tamam. Kembali ke atas, kata Imam Ibnu Katsir, waqad yahtamilu annahu kana, di situ annahu kana mahfudhon atau ingkana mahfudhon. Sepertinya haknya itu harus dibuang. Kalau di situ haknya ada. Sayangnya apa, kita tak punya cetakan yang lain. Baik. Karena kebiasaan Imam Ibnu Katsir itu bukan annahu kana atau innahu kana mahfudhon, tapi ingkana mahfudhon. Jika riwayat ini terpelihara, dan inilah yang sesuai. Baik. Karena apa? Menyelisihi Bukhari, berarti syadz. Baik. Makanya bagusnya apa? Ingkana, bukan annahu kana. Tak tahu kalau cetakan yang lainnya lagi. Kalau di Damat senang, para murid cetakannya lain-lain banyak sehingga senang dibandingkan. Kadang anak dengan Syekh Yahya cetakannya sama, maksudnya isinya sama. Ternyata jumhur murid yang lain bilang Syekh itu keliru, yang betul begini. Sehingga ketahuan, oh ternyata ada dua cetakan yang keliru dalam masalah itu. Cetakan yang lain yang lebih sesuai dan seterusnya. Baik. Kemudian ayyakuna awalan wada'alahu hautan wa tahjiran. Kalau riwayat ini terpelihara, berarti apa? Pertama kali Ibrahim meletakkan semacam dinding pembatas, haut, pakai tok. Yaitu apa? Di apa istilahnya itu, dikasih mungkin apa? Lingkaran, dikasih pagar isyarat. Wa tahjiran, yaitu pembatas dinding hijr. Iya, semacam tembok. Ini ketika Ismail masih bayi, ya, baru nanti berikutnya. La annahu banahu ila a'la. Bukan maksudnya Ibrahim itu membangun sampai ke bagian yang paling tingginya. Hatta kabiro Ismail, sehingga Ismail membesar, fabanayahu ma'an. Lalu mereka berdua sama-sama membangunnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala. Baik. Nah, kalau kemungkinan ini itu lebih dekat. Tapi kalau tidak ada kemungkinan ini, maka apa? Jelas riwayat siapa tadi? Mu'ammal bin Ismail ini tidak kuat. Ilahuna wallahu a'lam.